Jepara, Kudus. Makanan ya Pak ya? Siap. Silakan. Tanggapan saya lanjut Pak. Suwen mono ya gejekan gitu ya. Nah, dan tentu Bapak Ibu para undangan ya, harapan juga hari ini hadir para anggota partai. Kenapa menjadi penting dan menyalurkan aspirasi? Pak itu ini perlu saya sampaikan, dan betul ini musyawarah pertama seperti kalau kepada saya menyampaikan kata ahli manajemen. Dan ini saya bawa teman-teman para pakar dari UB satu rombongan untuk menjadi observer. Sengaja saya bawa. Kata beliau-beliau ini yang mengajari saya menyampaikan bahwa kalau perencanaan itu separuh atau perencanaan dilaksanakan dengan baik, separuh pekerjaan selesai di depan. Katanya begitu. Mari kita rencanakan dengan baik. Mari kita buat perencanaan yang kira-kira nantinya ini menjadi representasi yang bisa mewakili hampir seluruh kepentingan masyarakat. Hampir, kalau seluruhnya nggak bisa. Hampir saja. Maka Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai, dan itu yang pertama. Nanti saya akan berkeliling ke seluruh ekskarsidenan. Saya sengaja tidak mau banyak-banyak yang terlibat sekian kabupaten, dan kalau jumlahnya segini mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih enak. Tentu tidak bisa dipilih, karena setelah ini harapan kita ada tindak lanjut teknis di mana desnya bisa bekerja. Des pusat sebenarnya bekerja. Nanti provinsi Bapeda yang mengkoordinir, mudah-mudahan dari Bapak Ibu nanti Bapeda masing-masing bisa menyelesaikan persoalan itu. Ini sengaja saya lakukan. Tidak ada satu teori pun yang mengatakan perencanaan yang baku. Tidak ada. Tidak ada satu. Maka selera bisa menjadi dominan, tapi selera mesti diarahkan pada selera yang merepresentasikan rakyat. Itu amanah reformasi. Kita nggak boleh lupa soal ini. Maka saya mengundang sebanyak-banyaknya. Saya tidak tahu apakah model ini nanti akan berhasil. Ujian itu ada pada diri kita sendiri. Secara bottom up tadi juga kita inginkan suara itu muncul. Saya pernah nengok beberapa musrembang di beberapa titik di Wonosobo, di WO, satu desa nggak apa-apa karena ternyata belum siap. Itu gambarnya. Oh ini karangannya ini. Di karangannya pas ada musrembang, bagus sekali mereka berdebat, tapi saya coba mengarahkan. Dulu sempat masuk di Bluro ya. Kamu bantu aja sekian unit rumah. Kesehatan kamu bantu aja lah Jamban. Kemarin kita bicarakan dikasih stimulus cetakan Jamban, cetakannya kok. Jadi silakan mereka mencetak sendiri. Bapak Ibu, kalau itu ternyata luar biasa, khususnya kepada ibu-ibu payudara dan serviks, menurut rahim luar biasa. Dan itu kurang lebih ada 35.000 Pak Din, 17 baru ketahuan. Dan kalau sudah ketahuan, saya tanya Pak dokternya kemarin yang menjelaskan itu biayanya minimum 50 juta. Sama Pak Dinas Kesehatan mencari kesempatan untuk menyampaikan musrembang misalnya itu dikomen waktunya Mas 7 menit katanya bawa acara itu kerangka bahwa 2015 dan ini kita SPK di tahun 2015 ini free semua SPP. Untuk swasta kami subsidi 20%. Jadi kalau daerah tetangga ada yang masuk ke silakan datang kudus saja bencana dari kudus. Jadi SD, SMP, SMA, SMK, SPP tidak untuk guru juga kita bayar. Ini yang sudah kita lakukan. Termasuk kesehatan. Kesehatan ini dengan BPJS dan persoalan ini menurut hemat kami bahwa khusus untuk layanan jaminan dasar sampai dengan rumah sakit kelas 3 ini gratis termasuk pengobatan. Begitu menunjukkan KTP
dibalik lagi manajer nanti saya akan lapor secara khusus yang akan kita lakukan kredit usaha produktif tanpa agunan, bahwa ini tanpa menggunakan APBD, tanpa menggunakan APBN, APBD 1 ini kita kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga perjalanan. Ini bagi usaha produktif mulai dari 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta free tanpa jaminan. Ini terima kasih Pak. Nah ini Bapak Presiden dari sini kemana karena saya akan khusus kepada Pak Gubernur. Dan ini mudah-mudahan nanti dapat berguna supaya nanti seluruh jawaban bisa dilaksanakan atas perintah Pak Gubernur tentunya. Untuk meningkatkan kualitas dan kualitas infrastruktur layanan dasar, lanjut. Nah ini permasalahan yang pembangunan daerah yang dihadapi adalah pertama adalah tentang regulasi penataan ruang, dan yang kedua adalah kendala pembangunan dan investasi usaha revisi RTRD. Yang kedua adalah kemampuan keuangan daerah, adanya prioritas pembangunan pangan provinsi di kabupaten, adanya peraturan keuangan gubernur. Lanjut. Nah, inti permasalahan kapasitas keuangan daerah, bahwa pendapatan yang ada di keuangan daerah sangat amat terbatas, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDB, terjadi keterbatasan ruang pengembangan investasi karena mohon maaf, kudus ini 60% luasnya berupa lahan pertanian pangan yang berkelanjutan ini sangat amat terlalu besar secara nanti ada di sini karena dari cakupan wilayah. Maka kalau ini dibuka masih bisa berpangkatannya. Ini kontributor besar PDB seperti pengolahan, kendala keterbatasan ruang untuk investasi baru di sektor industri pengolahan, lahan pertanian pangan, dan perlu dilakukan revisi RTRD komposisinya angka. Jadi kalau mulai dari Rembang sampai Blora, Kudus ini luas wilayah hanya 42.517 hektar. Tetapi kami untuk rasionya ini kena 60%, artinya tidak proporsional. Bagaimana investor-investor akan masuk Kudus? Jadi saya mohon nanti untuk revisinya ini dapat dan saya tidak dipakai banyak orang. Mau investasi di Kudus sebenarnya orang suka, tetapi karena kendala RTRD dan ini rasanya tidak imbang. Bahkan kalau lihat Kebang itu rata dan ini 37%, maka di Kudus ini 60%. Saya mohon akan segera kami lakukan untuk pengajuan revisi RTRD supaya nanti supaya saya juga sama-sama bisa menangani investor. Kan begitu. Lanjut. Usulan mengenai bagian keuangan Langsatlas 1,195 pada Langsatlas 133 pada ini jumlah 145,981 ini dengan rincian ini cukup tidak terlalu besar, bahwa kegiatan ini masih kelihatan karena ini tidak terlalu besar. Lanjut. Yang menjadi prioritas bahwa pembangunan jalan lingkar utara untuk memecah kemacetan pada sudah 5 tahun saya ini berkali-kali solusi yang 45 miliar kemudian 2 kali itu jadi jalan lingkar mau masuk ke arah Jepara ini yang dulu sudah pernah dibebaskan tidak sampai-sampai belum bisa. Terus jalan kedua pergantian jembatan di Karangsambung ini tidak keinginan Pak, ini kebutuhan jadi tidak ada pecah-pecah. Kasus juga ada pecah-pecah, nanti bermasalah. Lebih baik ini nyata Pak Bupati yang berpikir ini malah Bupati 2 periode Pak. Nanti kalau sampai bulan Bupati orang perbankan saya Bupati siapa ini? Saya takutnya itu. Saya sudah harus ini maksudnya terakhir saya berharap ini saya minta untuk ini jadi prioritas ada sesuatu yang saya tegakkan. Lanjut. PH sama ya, pendidikan sarana sesuai saja masih tidak terlalu besar. Lanjut. Sekian, terima kasih Pak Gubernur. Mudah-mudahan kalau mau ada yang mau disampaikan, mudah-mudahan ini
Bis ini kan akan berbiasa. Tapi kalau dengan angka 45 menjadi sesuatu yang benar bagus ya. Maka sebenarnya bahwa level bisa dimasukkan di situ. Kalau catatan saya sebenarnya mungkin yang saya bilang tadi infrastrukturnya untuk secara keseluruhan termasuk bangun gedung ya Pak. Maka 10% itu menjadi kecil. Saya kalau melihat umpama jalan untuk bagaimana kira-kira untuk jalan berapa ya? Kalau kemudian catatan saya infrastruktur untuk jalan yang sudah masuk saya kurang lebih 90,7 M berlebih. Jadi kira-kira 4,92%. Kalau terbang dalam catatan saya untuk berada jalan khususnya infrastruktur 40,94 miliar. Jadi artinya kita akan berhitung apakah itu nanti cukup atau tidak. Nah saya sebenarnya punya challenge besar Pak Sol. Nah challenge besar saya itu sebetulnya bagi. Nah kalau bagi ini nanti di dalam bis kita bisa workshop prioritas yang bisa diberikan, maka sebuah harapan besar saya adalah kami memberikan dua-duanya besar besar, tapi konsentrasinya penuh. Wah, jelas pembangunan jalan meningkat dan seterusnya. Nah, saya menyampaikan satu ini saja dari catatan saya sehingga teman-teman kalau nanti kemungkinan APBD dengan DPRD masih bisa ditarik, ada konsentrasi jalan. Saya berharap Rembang baru 40,94 kalau bisa ditambah. Usul ya Pak ya, ini hubung. Nanti termasuk Kudus 90 kalau masih memungkinkan ada peningkatan ditambah. Tugas saya nanti tinggal apa yang menjadi usulan Bapak Ibu sekalian melalui program bantuan keuangan, saya akan prioritaskan di gede-gede, program besar, dan itu saya akan melihat tadi dengan itu saja. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Bapak-bapak saya sampaikan, saya yakin kalau bicara postur negara, insya Allah semuanya sudah terpenuhi. Dan yang lebih lagi bahwa pastikan khusus soal pendidikan, kesehatan, bahkan termasuk satu Gubernur yang bisa lakukan barangkali kawan-kawan yang nanti ada yang menurut kita gratis mencari di sini. Dan ini apa PBD perintah kepala puskesmas nanti. Nah ini